Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua di sini. Perkenalkan, nama saya Eleanora Putari Safira, kelas 12 IPS 4, nomor absen 12. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek bahasa Indonesia, yaitu melakukan pidato, dan pada saat ini tema yang saya ambil yaitu pendidikan karakter di masa pandemi. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, guru beserta siswa-siswi SMA Negeri 2 Salatiga. Terlebih yang saya hormati Bapak Muhammad Sahli selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Salatiga dan Ibu Arti Ratriani Sarjono selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 12 IPS 4. Dan juga Bapak Ibu guru beserta staf SMA Negeri 2 Salatiga dan teman-teman saya semua yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan limpah sehingga kita dapat bertemu secara virtual dengan badan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan pidato terkait penanaman pendidikan karakter pada masa pandemi. Kita semua tahu bahwa pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Kita hidup sebagai manusia tidak akan jauh dengan kata pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter itu sendiri harus ditanamkan dalam diri sendiri sejak dini atau sejak awal kita lahir. Kita semua tahu bahwa mulai bulan Maret 2020, Indonesia dan berbagai negara lainnya di dunia sedang dihadapkan virus mematikan, yaitu virus COVID-19. Mula-mula virus ini berasal dari sebuah kota di negara China, yaitu Wuhan, lalu menyebar ke berbagai kota lainnya di China, lalu menyebar ke negara-negara di dunia ini termasuk Indonesia. Menurut data yang terlampir, negara Indonesia merupakan negara pertama se-Asia Tenggara dengan jumlah banyaknya manusia yang terpapar virus COVID-19 ini. Dengan adanya virus COVID-19 ini menyebabkan segala kegiatan yang menimbulkan kerumunan ditiadakan, termasuk beribadah, bekerja, dan yang paling utama adalah bersekolah. Semua sekolah di Indonesia ditutup dan segala sekolah dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Tak hanya itu, banyak sekali tempat-tempat wisata yang tutup atau bangkrut dikarenakan COVID-19 ini tak kunjung selesai juga. Demi keberlangsungan pendidikan di Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh via online atau bisa disebut dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran ini biasanya dilakukan secara daring dengan proses guru memberikan tugas dan murid mengerjakannya, atau bisa juga dengan melakukan meeting seperti melalui Google Meeting atau Zoom Meeting. Saat ini pendidikan karakter telah menjadi pusat perhatian bangsa Indonesia demi menjadikan generasi muda bangsa Indonesia yang berkualitas. Pendidikan karakter itu sendiri diciptakan tidak hanya untuk warga atau diri sendiri, namun diciptakan untuk seluruh orang dan seluruh manusia di sekitar kita. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo terkait bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan menjadi negara yang disegani oleh dunia jika kita, bangsa Indonesia, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tentunya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan karakter merupakan pengajaran pengaruh dasar yang telah terkena pengaruh ajar. Oleh karena itu, membangun karakter setiap anak atau setiap siswa membutuhkan waktu yang sangat lama atau bisa dikatakan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Berkesinambungan artinya dilaksanakan secara berulang-ulang, terus-menerus, dan semakin berkembang. Pendidikan karakter tidak bisa dilakukan dalam sekali. Pendidikan karakter akan diajarkan terus-menerus melalui orang terdekat kita, lingkungan sekitar, dan orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Proses pendidikan karakter tidak hanya dilakukan oleh guru atau orang tua, dan tidak hanya dilakukan di rumah atau di sekolah, karena pendidikan karakter melibatkan semua individu dan lingkungan sekitar kita. Tentunya orang-orang di sekitar kita sangatlah berpengaruh dalam proses pembentukan pendidikan karakter kita sendiri. Dan yang perlu diketahui bahwa pendidikan karakter harus diajarkan sejak dini oleh orang terdekat kita, yaitu orang tua. Dalam masa proses pembentukan pendidikan karakter di rumah atau istilahnya diajarkan dengan orang tua, kita diajarkan untuk mengambil keputusan, memilih keputusan, dan berbagai hal yang lainnya. Hal tersebut juga termasuk dalam proses pendidikan karakter seorang anak. Dalam proses pendidikan karakter, kemauan anak tersebut sendiri tidak kalah penting dengan pengaruh orang-orang di sekitar mereka untuk mengajarkan pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter harus didasarkan dengan kemauan diri sendiri, kerendahan hati, dan semangat untuk terus memperbaiki diri untuk menjadi generasi muda yang lebih baik dan lebih maju. Pada saat bersekolah, tentunya kita akan melalui proses pembentukan pendidikan karakter yang sangat banyak.
Contohnya, kita harus mengerjakan tugas tepat pada waktunya, kita harus mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh guru, kita harus mengikuti upacara dengan tertib dengan baik, kita harus melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan kita harus berangkat sekolah tepat waktu. Hal itu dapat membentuk pendidikan karakter kita sebagai anak yang memiliki sifat bertanggung jawab. Dalam masa pandemi ini, tentunya akan terjadi penghambatan proses pembentukan pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru karena segala pelajaran atau sekolah dilakukan secara online atau daring, yang artinya murid dan guru tidak dapat bertemu dan bertatap muka secara langsung. Sistem pembelajaran online atau dapat disebut juga dengan daring tentunya tidak efektif dalam proses belajar mengajar, dikarenakan guru akan sulit memahami setiap karakter dan sifat masing-masing siswa. Dikarenakan guru dan siswa hanya bertemu secara online, dan terkadang masih ada beberapa sekolah atau justru banyak sekali sekolah yang menerapkan sistem pemberian tugas dan materi saja tanpa mengadakan Google Meeting atau Zoom Meeting via online. Nah, hal tersebut justru menambah kesulitan guru dalam memahami karakter sifat tiap siswa. Namun, tidak bisa dipungkiri juga bahwa setiap siswa tentunya memiliki kendala dalam proses kegiatan belajar mengajar secara online ini. Contohnya, keterbatasan kuota internet yang dimiliki, support device yang tidak semua siswa mampu untuk membeli device yang bagus untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar jarak jauh ini. Dan yang terlebih paling utama yaitu koneksi jaringan di setiap rumah atau wilayah tiap murid tentunya berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan. Terkadang ada murid yang rumahnya jauh dari sinyal perkotaan, sehingga akan sangat sulit sekali mendapatkan sinyal dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online. Tetapi bukan berarti jika kita pembelajaran tidak secara offline atau kita saat pembelajaran saat online tidak menerapkan pendidikan karakter dalam diri kita. Kita sebagai pelajar masih bisa menerapkan pendidikan karakter. Contohnya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Dengan hal itu, kita akan membentuk pendidikan karakter dalam diri kita sendiri sebagai siswa yang bertanggung jawab atas pekerjaan dan kewajiban kita sebagai pelajar. Pendidikan karakter memuat 18 nilai positif yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah cinta tanah air, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dengan kita melaksanakan 18 nilai positif pendidikan karakter itu, kita akan menciptakan generasi muda yang damai, aman, tentram, peduli sosial, dan tentunya bertanggung jawab. Dalam masa pandemi ini, banyak sekali pemuda Indonesia yang cenderung membuang-buang waktu mereka, menghabiskan waktu mereka untuk bermain game, bermalas-malasan, dan melaksanakan hal-hal yang tentunya tidak berguna untuk mereka. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa sistem online seperti ini tentunya memiliki kendala dalam berbagai hal, tidak hanya pada support sistem device, tapi tergantung pada diri kita sendiri juga. Banyak sekali murid atau pelajar yang sangat sulit diberitahu, sangat sulit beri arahan, dan sangat sulit untuk melaksanakan pembelajaran online dengan tertib. Dan dengan begini, guru juga sangat sulit untuk menyampaikan materi-materi yang dibutuhkan, materi-materi yang diberikan tidak lengkap, dan banyak masalah lainnya yang ditimbulkan dengan pembelajaran jarak jauh ini. Namun bagaimanapun, itu semua kembali ke diri kita. Kemauan dan keinginan dari kita lah yang berpengaruh terhadap diri kita sendiri dan pembentukan karakter kita sendiri. Banyak sekali pemuda Indonesia yang enggan untuk bekerja keras dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai pelajar. Padahal, pelajar itu memiliki kewajiban untuk belajar, mengerjakan tugas, dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Namun, masih banyak sekali pelajar bangsa Indonesia yang tidak menerapkan hal itu pada diri mereka, dikarenakan mereka malas-malasan dan tidak ada niat untuk melaksanakan hal itu sendiri. Hal inilah yang membuat bangsa Indonesia jauh dari memiliki karakter yang baik. Itu kenapa banyak sekali pemuda Indonesia yang memiliki karakter yang buruk atau tidak baik, dikarenakan diri mereka sendiri. Pendidikan karakter akan sangat mudah terbentuk dalam diri tiap siswa jika siswa itu atau pelajar itu sendiri berkeinginan untuk memiliki pendidikan karakter yang baik. Faktor sekitar merupakan pendukung support system untuk pembentukan karakter siswa tersebut. Namun, kembali lagi, pendidikan karakter hanya bisa terbentuk jika ada kemauan dan keinginan dari diri sendiri atau dari diri siswa tersebut. Setiap anak lahir sebagai pembelajar dan tumbuh sebagai pembelajar pula. Di rumah kita diajarkan untuk mengambil keputusan dan memilih
pendidikan kita. Di sekolah, kita diajarkan bertanggung jawab untuk mengerjakan segala tugas dan wewenang kita sebagai pelajar. Dan pada saat di lingkungan sekitar, kita bertanggung jawab atas hal-hal yang kita lakukan di sekitar kita. Segala proses yang telah kita lakukan dapat membawa kita kepada hal-hal yang lebih baik atau justru sebaliknya, membuat kita justru makin malas belajar dan tidak mau berkembang. Hal itu semua kembali ke dalam diri kita sendiri. Membuat kita untuk terus mau belajar dan maju merupakan PR untuk kita semua. Pada zaman modern seperti ini, banyak sekali budaya asing, budaya luar yang terbawa masuk ke Indonesia. Kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia yang tentunya berpendidikan, kita pasti tahu dan dapat memilah mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Dari situ kita akan belajar, kita akan memahami bahwa pendidikan karakter setiap siswa merupakan hal yang penting untuk bangsa Indonesia sendiri. Kita tentunya dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, mana hal yang patut dicontoh dan mana hal yang tidak patut untuk dicontoh. Akhir dari pidato saya kali ini, besar harapan saya untuk seluruh generasi muda bangsa Indonesia bahwa pandemi COVID-19 bukanlah penghalang kita untuk membentuk pendidikan karakter dalam diri kita sendiri. Dengan kita yang memiliki karakter yang baik, kita akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik juga di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih banyak telah mendengarkan pidato saya.